Santapan Harian Selasa 10 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Saat kami membaca, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami serta melaksanakan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua 2 ayat 1-21. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab lalu menginap di situ. Kemudian Raja Yeriko diberitahu demikian, "Tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini." Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu, namun ia menjawab, "Betul, orang-orang itu datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang disusun di atas soto itu. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat penyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Sebelum kedua orang itu tidur, perempuan itu naik ke soto untuk menemui mereka. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, dan juga apa yang kamu lakukan terhadap Sihon dan Og, kedua raja orang Amori itu, di seberang sungai Yordan itu yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sekarang karena aku telah menunjukkan kasih setia terhadapmu, bersumpahlah demi Tuhan bahwa kamu juga akan menunjukkan kasih setia terhadap kaum keluargaku. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang menjamin bahwa ayah dan ibuku juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan serta semua orang-orang mereka akan kamu biarkan hidup dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami taruhannya bagimu, asal kamu tidak memberitahu tentang kami ini. Ketika Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya menyatu dengan tembok kota. Disitulah ia tinggal. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemukan kamu. Bersembunyilah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang. Setelah itu kamu dapat melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami yang kau suruh kami ikrarkan kepadamu. Kecuali ketika kami memasuki negeri ini, tali dari benang merah tua ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus menanggung sendiri darahnya yang tertumpah,
dan kami tidak bersalah. Namun siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ia dicelakakan, kamilah yang menanggung darahnya. Demikian pula jika engkau memberitahukan tentang kami ini, kami akan bebas dari sumpah yang kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu menjawab, "Jadilah seperti yang kamu katakan." Sesudah itu ia melepas orang-orang itu pergi lalu mengikatkan tali merah tua itu pada jendela. Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam masyarakat Jawa ada istilah sembada yang bermakna mampu menjalankan tugas dan sanggup menanggung akibat. Dalam perikop ini kita melihat bagaimana Rahab mengambil keputusan berani dengan melindungi para pengintai yang diutus Yosua dari orang-orang utusan Raja Yeriko. Rahab dengan sengaja menyembunyikan para pengintai tersebut di rumahnya sebab ia tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kepada mereka Allah berpihak. Rahab selama ini telah mendengar kisah-kisah menakjubkan tentang umat Israel. Ia yakin bahwa kemenangan akan ada pada mereka karena ada kuasa Allah yang menyertai mereka. Maka kepada para pengintai itu, ia memohon keselamatan bagi keluarganya jika suatu saat kemenangan ada di antara umat Israel. Keyakinan kepada Allah yang benar dan berpengharapan akan hal yang terbaik bagi keluarganya telah membuat Rahab bersikap sembada iman. Ia mewujudkan imannya kepada Allah Israel dengan melakukan tindakan nyata. Meski Rahab bukan umat Israel, ia mempunyai kepekaan untuk melihat karya dan kehendak Allah yang terbaik bagi umatnya. Dari apa yang ia dengar, ia tahu bahwa Allah akan memihak kepada umat Israel dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ia pun dengan saksama mengatur perjalanan para pengintai sehingga mereka kembali kepada Yosua dengan selamat. Dari kisah ini kita melihat teladan Rahab yang menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang beresiko demi keyakinannya kepada Allah. Rahab tidak hanya mengakui kebesaran Allah, tetapi ia juga melakukan langkah konkret dengan melindungi para pengintai. Atas tindakannya, Rahab dihargai dalam sejarah iman Israel. Sikap Rahab dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam menumbuhkan iman yang benar, yaitu iman yang tidak pasif, tetapi diwujudkan dalam perbuatan nyata. Kita diajak untuk tetap teguh dalam prinsip dan iman kita kepada ajaran firman Allah dan berani bertindak meskipun menghadapi tantangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi pemandu dalam hidup kami. Ajar kami ya Bapa untuk tetap teguh dalam iman dan prinsip yang Engkau ajarkan. Walaupun tantangan dan rintangan menghadang. Berikan kami keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kasih Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.